Kali ini, kita akan mengungkap rencana perang paling absurd yang hampir mengguncang dunia. Sebuah ide brilian tapi nyeleneh, lahir di tengah Perang Dunia II yang penuh ketegangan. Bahan yang dipakai, sesuatu yang terdengar mustahil tapi benar-benar nyata. Bersiaplah, karena kisah ini akan mengubah cara lu melihat sejarah selamanya. Oke, siapkan kopi, cari tempat buat rebahan, dan markibas. Mari kita bahas. Pada puncak Perang Dunia II, Inggris menghadapi tekanan berat yang mengancam keberlangsungan armadanya. Kapal-kapal tempurnya satu persatu hancur dihantam oleh kapal selam Jerman yang tak kenal ampun. Di sisi lain, pasokan baja, bahan utama pembuatan kapal, mulai menipis karena blokade yang dilakukan musuh. Oleh karena itu, mereka butuh kapal induk pengawal untuk menjamin keamanan rombongan kapal logistik mereka. Akan tetapi, membangun kapal induk yang terbuat dari baja akan terlalu mahal dan membutuhkan waktu yang panjang. Untuk itu, Inggris butuh solusi alternatif. Sesuatu yang murah, tahan lama, dan bisa dibangun cepat. Di tengah krisis itu, muncullah sosok yang bernama Geoffrey Pike. Bukan insinyur militer, tapi ilmuwan dengan segudang ide liar. Dia mengusulkan solusi tak masuk akal, yaitu membangun kapal induk raksasa dari es. Pike percaya, es bisa jadi penyelamat karena murah, bisa diperbaiki langsung di laut, dan sulit tenggelam. Bersama timnya, dia menciptakan bahan khusus yang disebut sebagai Pykrete. Bahan ini merupakan campuran es dan serat kayu yang lebih kuat dari beton. Meski terdengar aneh, ide Pike tak dianggap remeh. Militer Inggris dan Amerika melihat potensi strategis di balik kapal induk es ini. Untuk membuktikannya, dibangunlah purwarupa rahasia di Danau Patricia, Alberta, Kanada. Panjang 18 meter, berat sekitar 1.000 ton, terbuat dari bahan baru, Pykrete. Hebatnya, Pykrete terbukti jauh lebih kuat dari es biasa dan mencair sangat lambat. Bahkan saat ditembak, ia hanya retak dan tidak hancur. Uji coba ini jadi tonggak penting karena menunjukkan teknologi ini mungkin saja berhasil di medan perang. Try this one. It's delicious. Oh, thank you, Alex. Dari uji coba itu, lahirlah proyek rahasia berskala raksasa, Proyek Habakuk. Targetnya, membangun kapal induk sepanjang 600 meter, lebar 90 meter, dan tinggi 60 meter. Strukturnya bakal menampung 2.000 kru, lengkap dengan pesawat tempur, gudang senjata, hingga radar. Tak main-main, rancangan awalnya bahkan lebih besar dari Titanic. Tujuannya jelas, menghadirkan pangkalan udara terapung yang nyaris tak bisa tenggelam. Dengan begitu, sekutu bisa mengawal konvoi di Atlantik tanpa harus balik ke pangkalan darat. So, what do you think of this ice carrier? Pretty cool, right? It's impressive, Alex. But is it? Namun sayangnya, seiring proyek berjalan, masalah mulai bermunculan. Pertama, biaya. Meski bahan Pykrete murah, membangun kapal seukuran gedung pencakar langit butuh logistik gila-gilaan. Kedua, suhu. Agar tak meleleh, kapal harus dilengkapi sistem pendingin raksasa di tengah laut. Ketiga, waktu. Perang terus berjalan, dan proyek ini terlalu lambat untuk jadi solusi cepat. Belum lagi, teknologi radar sekutu mulai membaik, dan kapal selam Jerman mulai bisa dilacak. Akhirnya, setelah ditimbang ulang, proyek ini dinyatakan tidak efisien dan resmi dibatalkan pada tahun 1944.
Proyek Habakuk memang gagal, tapi ia menunjukkan sesuatu yang lebih penting, bahwa di tengah krisis global, ide-ide paling liar pun bisa lahir. Termasuk ide membangun kapal induk dari es yang melampaui teknologi di zamannya. Geoffrey Pike mungkin dianggap gila, tapi justru karena kegilaan itulah dunia terus bergerak maju. Dan sejarah akan selalu menyimpan ruang bagi mereka yang berani bermimpi, meski hanya sebatas mimpi beku di tengah perang. Oke sob, videonya cukup sampai di sini dulu ya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Gua Alex dari Aurora 96. Jangan lupa subscribe ya. Bye.